jumpa dalam program Breaking News. Program ini akan menyajikan informasi kepada Anda mengenai isu yang terjadi pada saat ini. Saya Adila Batrisya akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Isu terhangat pada saat ini adalah mengenai global warming. Kami akan menyajikan kepada Anda informasi mengenai apa itu global warming, apa saja penyebabnya, bagaimana prosesnya, apa saja kasus-kasus global warming di Indonesia maupun di dunia, dan apa saja solusi dan cara mencegahnya. Berikut informasi untuk Anda. Global warming atau yang lebih dikenal dengan pemanasan global merupakan suatu proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Adapun beberapa penyebab terjadinya global warming antara lain: pertama, efek rumah kaca; kedua, pemborosan listrik; ketiga, penggundulan hutan; keempat, polusi udara dari industri dan pabrik; kelima, polusi udara karena bahan bakar; keenam, penggunaan CFC yang berlebihan; dan yang terakhir, polusi metana karena peternakan, pertanian, dan perkebunan. Bagaimana pendapat dari ahli di bidang kesehatan lingkungan mengenai isu global warming? Ya, rekan kami Anissa telah terhubung dengan narasumber. Kita langsung saja sama-sama sambut narasumber kece kita hari ini, Kak Amarila. Dari penyebab-penyebab yang terjadi tadi itu, lalu apa dampak dari global warming bagi kesehatan lingkungan khususnya? Yang paling pertama adalah kenaikan temperatur global mengurangi daya dukung lingkungan dan juga keseimbangan di kondisi bumi. Contoh-contohnya adalah seperti yang pertama, mencairnya es di kutub. Mencairnya es di kutub berarti mengganggu ekosistem kutub yang nantinya akan mempengaruhi ke perubahan iklim juga. Kemudian yang kedua adalah kenaikan permukaan air laut dan juga suhu air laut. Artinya mengganggu ekosistem atau kesehatan lingkungan laut. Pemanasan global bisa berpengaruh ke sulitnya mendapatkan air bersih. Kenapa bisa begitu? Akibat penguapan yang terjadi karena pemanasan global ini. Untuk pertanyaan kedua nih, dari global warming ini apa bukti nyata yang menunjukkan terjadinya global warming khususnya di Indonesia ya? Jadi kenaikan sebesar 2,05 derajat Fahrenheit di suhu rata-rata permukaan bumi. Peristiwa-peristiwa yang di-captured oleh National Geographic, kita juga sering lihat terjadi banyak kerusakan lingkungan dan juga biodiversitas. Nah, kalau di Indonesia sendiri, data-datanya kebanyakan dari BMKG. Permukaan air rata-rata di Jakarta ini udah naik sekitar 1-15 cm setiap tahunnya. Peneliti juga memprediksi 95% permukaan tanah Jakarta Utara bisa terendam di tahun 2050. Proses terjadinya pemanasan global diawali oleh cahaya matahari yang menyinari bumi. Panas yang dihasilkan oleh cahaya matahari akan diserap oleh bumi tetapi hanya sebagian saja. Sedangkan yang tidak diserap akan dikembalikan ke ruang angkasa atau ke lapisan atmosfer. Namun, dikarenakan di lapisan atmosfer terdapat banyak gas penyebab efek rumah kaca seperti gas sulfur dioksida, gas karbon dioksida, gas metana, uap air, dan masih banyak lagi. Hal tersebut menyebabkan panas matahari tidak dapat keluar dari permukaan bumi dan terperangkap, sehingga panas matahari akan memantul kembali ke bumi. Hal tersebut terjadi secara terus-menerus setiap hari. Semakin banyak panas matahari yang masuk ke bumi, maka semakin banyak gas yang terperangkap dan tidak dapat dikembalikan ke lapisan atmosfer dan menyebabkan bumi menjadi semakin panas. Peristiwa inilah yang dinamakan dengan proses pemanasan global atau global warming. Kasus-kasus akibat global warming yang banyak terjadi di Indonesia maupun di dunia, yaitu 1. Perubahan iklim ekstrim, 2. Mencairnya es di kutub, 3. Naiknya permukaan air laut, 4. Terjadinya gelombang panas, 5. Meluasnya kekeringan, 6. Kabut asap menebal, 7. Terjadinya wabah penyakit,
8. Krisis air bersih. 9. Produksi pertanian menurun. 10. Terjadinya kepunahan hewan. 11. Suhu air laut meningkat. Dan yang terakhir, rusaknya terumbu karang. Baik, tim kami telah terhubung dengan Dea Sadila yang akan mewawancari langsung warga setempat mengenai dampak dari global warming. Apa sih yang kakak rasakan mengenai dampak dari global warming ini? Dampak adanya global warming ini sangat berpengaruh ya di masyarakat karena pertama meningkatnya suhu bumi. Jadi panas di bumi ini semakin meningkat panasnya. Kemudian juga adanya pencemaran udara, juga mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Kakak, bagaimana sih caranya agar kita dapat mengurangi dampak dari global warming tersebut? Menurut saya cara untuk mengurangi dampak tersebut kita mengurangi penggunaan sampah-sampah plastik, kemudian juga kita mengurangi pembangunan rumah kaca. Terima kasih waktunya atas kesediaan untuk diwawancara oleh saya. Iya, terima kasih. Solusi untuk mengatasi global warming antara lain mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menggunakan energi alternatif, melakukan penanaman kembali atau reboisasi, melakukan penghematan listrik, tidak menggunakan alat yang menghasilkan gas CFC, memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi, menerapkan sistem budidaya peternakan dan pertanian yang baik, mengurangi penggunaan kertas, dan yang terakhir, melakukan reduce, reuse, dan recycle. Demikian breaking news untuk hari ini. Saya Adiela Patricia, mewakili rekan-rekan yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.